Halo, berjumpa lagi bersama Mak Fit. Kali ini kita akan membahas soal SKB CPNS Bidan dan uji kompetensi bidan. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya. Like, komen, dan share videonya supaya semakin banyak yang merasakan manfaat dari video yang Mak Fit buat. Oke teman-teman, soal nomor 1. Seorang perempuan umur 35 tahun sudah memiliki 4 orang anak, dan anak terkecil berumur 2 tahun. Datang ke rumah sakit sudah tidak ingin punya anak lagi, dan ingin ikut KB. Dari hasil pemeriksaan, semua dalam batas normal. Kontrasepsi apakah yang paling sesuai pada kasus di atas? A. MOW, B. Implan, C. Pil progestin, D. Pil kombinasi, atau E. Suntik KB 3 bulan. Dari soal kita ketahui bahwa umur ibu sudah 35 tahun, memiliki 4 orang anak, anak terkecil 2 tahun, dan tidak ingin punya anak lagi. Nah, KB yang paling sesuai kita anjurkan terhadap ibu tersebut ialah ya MOW atau metode operasi wanita. Kenapa demikian? Untuk jenis kasus di atas ini, ibu tidak ingin punya anak lagi dan umur ibu sudah masuk ke dalam kategori cukup untuk dilakukan metode operasi wanita. Nah, untuk pil progestin, pil kombinasi suntik KB ini merupakan metode kontrasepsi jangka pendek. Dan yang lebih cocok ialah metode operasi wanita. Soal nomor 2. Seorang perempuan 28 tahun, hamil 7 bulan, datang ke bidan praktek mandiri mengeluh pusing dan pandangan mata kabur. Hasil pemeriksaan tinggi fundus uteri pertengahan antara pusat dan PX, DJJ 140 kali per menit, tekanan darah 160/110, protein urin positif 3. Apakah tindakan yang tepat untuk kasus tersebut? A. Melakukan rujukan ke rumah sakit, B. Melakukan kolaborasi dengan dokter, C. Melakukan rujukan ke bidan senior, D. Melakukan kolaborasi dengan bidan senior, atau E. Melakukan kolaborasi dengan petugas laboratorium. Ya, A, yaitu melakukan rujukan ke rumah sakit. Dari kasus tersebut diketahui ini merupakan tanda dari preeklamsi berat, tensi 160/100, protein urin positif 3, di mana ibu merasa pusing dan pandangan mata kabur. Preeklamsi berat ini kita anjurkan untuk melakukan rujukan ke rumah sakit, di mana usia kandungan ibu masih 7 bulan. Nah, sebelum melakukan rujukan, kita terlebih dahulu melakukan tindakan awal untuk penanganan preeklamsi berat ini, seperti pemasangan infus dan pemberian Mg SO4 sebelum melakukan rujukan. Jadi, paling tepat ialah A. Melakukan rujukan ke rumah sakit, bukan kolaborasi dengan dokter ataupun kolaborasi dengan bidan senior ataupun petugas laboratorium. Kita ke soal nomor 3. Seorang perempuan usia 38 tahun melahirkan secara spontan per vaginam di rumah sakit. Bayi kembar berjenis kelamin perempuan semua. Lahir merintih ekstremitas kebiruan. Dengan berat badan bayi pertama 2000 gram, berat lahir bayi kedua 1500 gram. Bidan akan melakukan pembersihan jalan napas bayi, tetapi dari pihak keluarga menolak. Bidan tetap melakukan tindakan pembersihan jalan napas. Apakah jenis pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bidan tersebut? A. Teleologi, B. Eudonisme, C. Hedonisme, D. Deontologi, atau E. Utilitarianisme. Ya, yaitu deontologi. Di mana deontologi ini merupakan pengambilan keputusan berdasarkan tanggung jawab atau kewajiban moral, di mana bidan tersebut harus tetap melakukan pembersihan jalan napas terhadap bayi, karena ini merupakan kewajiban atau tugas moral dari seorang petugas medis atau bidan yang mengetahui bayi tersebut harus dilakukan pembersihan jalan napas, dan ini merupakan sesuai dengan protap. Jadi
pengambilan keputusan yang dilakukan oleh bidan itu ialah deontologi. Kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan usia 28 tahun, hamil pertama, usia kehamilan 9 bulan, datang ke bidan praktek mandiri, ketuban pecah 2 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan dalam pembukaan 6 cm, teraba sakrum, penipisan 75%, penurunan kepala HOTS 3. Apakah diagnosis kasus di atas? A. Presentasi dahi, B. Presentasi dagu, C. Presentasi bokong, atau D. Presentasi puncak. Ya, yaitu presentasi bokong. Kenapa demikian? Karena pada pemeriksaan dalam teraba sakrum, maka diagnosanya ialah presentasi bokong. Soal nomor 5. Seorang perempuan usia 30 tahun melahirkan anak keempat di puskesmas. Bayi lahir menangis, tali pusat dipotong dan bayi diletakkan di dada ibu. Kepala bayi ditutupi, tubuh bayi diselimuti dan didekap di atas perut ibu. Apakah jenis asuhan yang diberikan pada kasus tersebut? A. ASI eksklusif, B. Asuhan sayang ibu, C. Inisiasi menyusu dini, D. Manajemen aktif kala 3, atau E. Perawatan bayi baru lahir. C. Yaitu inisiasi menyusu dini, di mana bayi baru lahir diletakkan di atas perut ibu, kemudian diberikan tutup kepala atau topi, dan bayi diselimuti, didekap di atas perut ibu. Itu merupakan jenis asuhan atau tindakan IMD, inisiasi menyusu dini. Soal nomor 6. Seorang perempuan umur 22 tahun, hamil 4 bulan, datang ke posyandu untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan ini adalah kehamilan pertama dan belum pernah mendapatkan imunisasi selama hamil maupun pada saat calon pengantin. Apakah rencana yang tepat untuk ibu tersebut? A. Memberikan imunisasi TT1, B. Memberikan imunisasi TT2, C. Memberikan imunisasi TT3, D. Memberikan imunisasi TT booster, atau E. Memberikan imunisasi TT4. Ya, yaitu memberikan imunisasi TT1. Di sini dari soal kita ketahui ibu 22 tahun, hamil pertama, belum pernah mendapatkan imunisasi selama hamil. Di sini kita harus melakukan screening terhadap pemberian imunisasi TT atau riwayat pemberian TT, di mana ibu tersebut mengatakan bahwa belum mendapatkan imunisasi selama hamil maupun pada saat calon pengantin. Berarti kita harus memberikan TT dari awal atau TT1. Nah, apabila ibu tersebut bukan hamil ke pertama, kemungkinan kita harus bertanya pada kehamilan sebelumnya sudah mendapatkan imunisasi TT apa belum. Jadi di sini karena ibu adalah hamil pertama, maka kita memberikan imunisasi TT1 karena sebelumnya belum pernah mendapatkan imunisasi TT. Pada saat calon pengantin juga belum mendapatkan imunisasi TT. Soal nomor 7. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah ibu hamil. Ibu mengatakan mengeluarkan darah banyak dari jalan lahir berwarna merah segar. Hasil pemeriksaan hamil 28 minggu, tinggi punus uteri 3 jari di atas pusat, denyut jantung janin 110 kali per menit. Kemudian bidan melakukan rujukan. Sebagai apakah peran dan tanggung jawab bidan tersebut? A. Peneliti, B. Pendidik, C. Pelaksana, D. Pengelola, atau E. Provider. Ya, yaitu sebagai pelaksana, di mana bidan tersebut melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap ibu hamil tersebut. Maka bidan telah melakukan peran dan tanggung jawab sebagai pelaksana. Soal nomor 8. Seorang perempuan umur 30 tahun, akseptor KB AKDR, Koper T 380A sejak 2 tahun yang lalu. Datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan akhir-akhir ini sering nyeri daerah panggul, keputihan berwarna kuning dan gatal, sering mengeluarkan darah di luar siklus haid. Apakah diagnosis yang mungkin terjadi pada kasus di atas? A. Peritonitis, B. Distensi abdomen, C. Infeksi saluran kemih, D. Penyakit radang panggul, atau E. Penyakit menular seksual. Ya, yaitu penyakit radang panggul.
di mana penyakit radang panggul ini sebagian besar ditemukan pada perempuan yang aktif secara seksual dan memakai alat kontrasepsi berupa IUD atau AKDR dengan tanda dan gejala nyeri panggul, keputihan berwarna kuning dan gatal, kemudian perdarahan di luar siklus haid. Itu dia, yaitu penyakit radang panggul. Kemudian soal nomor 9, seorang perempuan berusia 36 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengeluh perdarahan selama lebih dari 1 minggu. Jumlah perdarahan banyak dan berkali-kali ganti pembalut. Apakah diagnosa kasus di atas? A. Menorrhagia, B. Metorrhagia, C. Hypomenorrhea, D. Oligomenorrhea, atau E. Dysmenorrhea. Ya, yaitu menorrhagia. Menorrhagia ini atau disebut juga hipermenorrhea, di mana menorrhagia ini merupakan perdarahan pada siklus haid lebih dari 1 minggu, kemudian jumlah perdarahan banyak dan berkali-kali ganti pembalut. Itu merupakan menorrhagia atau hipermenorrhea. Lawannya atau kebalikannya dari hipomenorrhea, haid sedikit dan kurang dari 3 hari. Kita ke soal nomor 10. Seorang perempuan atau Nyonya R umur 27 tahun melahirkan secara normal 8 jam yang lalu di bidan praktek mandiri. Vital sign tekanan darah 120/80, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, nadi 84 kali per menit. Nyonya R masih takut bangun dari tempat tidurnya. Apakah konseling yang tepat pada kasus di atas? A. Ambulasi dini, B. Cara merawat bayi, C. Perawatan payudara, D. Teknik menyusui yang benar, atau E. Nutrisi dan cairan. Ya, yaitu A. Ambulasi dini. Untuk B. Cara merawat bayi, di kasus tidak ada menyatakan tentang bayi atau perawatan bayi. Kemudian perawatan payudara juga tidak ada pada kasus. Kemudian teknik menyusui juga tidak ada dinyatakan pada kasus tentang menyusui. Nutrisi dan cairan juga tidak ada dibahas pada kasus. Di sini pada kasus dikatakan bahwa Nyonya R masih takut bangun dari tempat tidur. Itu berhubungan dengan ambulasi dini. Ambulasi dini atau mobilisasi dini, di mana mobilisasi dini atau ambulasi dini ini sangat penting dilakukan oleh ibu pasca salin untuk mempercepat proses involusi uteri. Oke teman-teman, itu dia pembahasan soal SKB CPNS Bidan dan uji kompetensi bidan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semangat untuk mempersiapkan diri bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi bidang dan juga buat teman-teman yang akan mengikuti uji kompetensi bidan. Mudah-mudahan harapannya teman-teman lulus dan juga jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih, jangan lupa dukung terus channel aku ya teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.